Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, here we will present our presentation to you. This presentation is about RPP. Please let us introduce ourselves. My name is Anastasia Mahardika as moderator and speakers, Supiati Fatayat as speakers, Nadia Faradina as speakers, and Loyola Tifa Novia Putri as speakers. Okay, I won't talk too much. The next step will be presented by my friends. Baiklah, saya Nadia Faradina akan menjelaskan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris dalam jenjang SMA kelas 10 atau kelas 1 pada semester pertama. RPP is developed from the syllabus to direct the learning activities of students in an effort to achieve basic competency. The benefits of the RPP are: first, with careful and accurate planning, you can predict how much success you will achieve. 2. Second, as a tool to solve problems in the teaching and learning process. Third, to utilize various learning resources appropriately. Fourth, planning will make learning take place systematically. RPP kelas 10 semester 1 dengan tujuan siswa dapat berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam rencana bentuk rutin dalam konteks kehidupan sehari-hari. SK dan KD. Listening speaking. Siswa dapat berinteraksi secara transaksional dengan lingkungan terdekat tentang cerita remaja populer. Siswa dapat menyampaikan secara lisan isi cerita yang telah dibaca, ditonton, atau didengar secara runtun atau monolog. Siswa dapat memahami isi cerita yang ditonton atau didengar. Selanjutnya adalah reading. Siswa dapat memahami cerita yang dibaca. Siswa dapat membacakan cerita untuk orang lain atau membaca nyaring. Selanjutnya writing. Siswa dapat menghasilkan tulisan pendek tentang isi cerita. Indikator. Listening, speaking, reading. Siswa dapat bertanya jawab tentang isi cerita yang telah dibacakan atau ditonton, plot, karakter, setting, dan lain-lain dengan pengucapan, intonasi, tata bahasa, dan kosakata yang benar. Siswa dapat menceritakan kembali cerita yang telah atau sedang ditonton atau dibaca secara runtun, memenuhi unsur-unsur teks naratif secara berurutan dengan pengucapan intonasi, tata bahasa, dan kosakata yang benar. Siswa dapat memberikan penilaian untuk pendapat tentang isi cerita, sikap, dan perilaku para tokoh dalam cerita. Terakhir, siswa dapat membaca nyaring teks-teks bacaan pendek dengan sikap, ucapan, intonasi, dan tata bahasa yang benar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya lanjut. Saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran pada bagian aspek writing. Di sini pada bagian aspek writing, yang pertama, siswa dapat menuliskan tentang isi cerita, termasuk karakter, plot, setting, dan data. Yang kedua, siswa dapat menuliskan penilaian atau pendapat tentang isi cerita, sikap, dan perilaku para tokoh dalam cerita. Yang ketiga, siswa dapat menghasilkan cerita pendek berupa 100-150 kata. Materi ajar dalam aspek writing ini yaitu temanya tentang teenage life dalam teks naratif. Subtemanya yaitu detektif,
romance, mystery, etc. sesuai dengan minat masing-masing siswanya. Metode dalam pembelajarannya pada saat tatap muka yaitu bertanya jawab tentang isi cerita atau karakter, plot yang sudah dibaca atau ditonton dan atau didengar. Yang kedua, membahas nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, sikap dan perilaku para tokoh. Yang ketiga, membahas unsur dan langkah retorika dalam teks naratif. Yang keempat, membahas ciri-ciri leksikogramatikanya. Yang kelima, kita tonton filmnya. Yang keenam, mendengarkan cerita yang secara langsung atau dengan media elektronik, ya bisa berupa dengan smartphone, laptop, etc. Yang keenam, membacakan ceritanya kepada kelompok masing-masing. Secara terstruktur, dengan kelompok belajarnya siswa diberi tugas untuk melakukan hal-hal berikut. Dan melaporkan setiap kegiatan kepada guru yang bersangkutan tentang siapa saja yang datang, kesulitan yang ada kesulitan yang dihadapi. Yang pertama, bertanya jawab tentang isi cerita yang dibaca atau yang ditonton atau yang didengar. Yang kedua, membahas nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, sikap dan perilaku para tokoh. Yang ketiga, membahas unsur dan langkah retorikanya. Secara mandiri, siswa melakukan berbagai kegiatan terkait dengan wawancara bentuk naratif di luar tugas tatap muka dan terstruktur yang diberikan oleh guru. Siswa juga mengumpulkan setiap hasil kerja dalam portofolio dan melaporkan hal-hal yang sudah diperoleh serta kesulitan yang dihadapi secara rutin kepada guru. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan kembali mengenai RPP, yaitu di sini membahas tentang tatap muka. Jadi di sini siswa menceritakan kembali cerita kepada kelompok atau kelas, yaitu bisa dengan bermonolog, kemudian membahas kesulitan yang dihadapi siswa dalam melakukan kegiatan terstruktur dan mandiri. Nah, yang dalam bentuk terstruktur ini siswa membahas ciri-ciri leksikogramatika, kemudian menonton film, mendengarkan cerita secara langsung atau dengan media elektronik, kemudian membacakan cerita kepada kelompok yaitu bermonolog, kemudian menceritakan kembali cerita kepada kelompok bermonolog. Nah, selanjutnya ada alat dan sumber belajar, yaitu berbagai cerita yang diminati oleh siswa SMA, milik siswa sendiri atau dipinjam dari teman, guru, atau perpustakaan, kemudian ada TV, kaset player, kemudian DVD ataupun VCD. Kemudian ada tayangan atau rekaman cerita elektronik di TV, kaset, video dan sebagainya berikutnya. Kemudian ada di sini penilaian. Nah, di penilaian ini ada aspek yang dinilai, yaitu mendengarkan dan membaca seperti tercapainya tujuan, yaitu terhibur atau mendapatkan nilai moral yang disampaikan. Kemudian memahami, yaitu pelaku, masalah, cara menyelesaikan masalah dari akhir cerita. Kemudian memahami, yaitu mengungkapkan ungkapan khusus dalam cerita seperti once upon a time, one day, dan yang lainnya. Kemudian berbicara dan menulis. Di sini ada kelengkapan perilaku, ketepatan deskripsi masing-masing perilaku, ketepatan masalah yang disebutkan, kemudian ucapan, intonasi, kepercayaan diri, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, yang terakhir ada cara penilaian, yaitu tes lisan atau tertulis, kemudian observasi kelas, penilaian guru, penilaian teman, penilaian diri, dan yang terakhir adalah portofolio. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, saya akan memberitahu di dalam RPP ini adanya format penilaian berupa tabel-tabel yang terdapat data yang harus diisi secara baik dan benar, yaitu berupa aspek yang dinilai. Yang pertama itu adalah content and organization, include A. Orientation, B. Evaluation, C. Complication, D. Resolution. Yang kedua adalah fluency, yang ketiga adalah language, include pronunciation and intonation, grammar and vocabulary. Yang keempat yaitu performance, include eye contact, facial expression, and gesture. Keterangan penilaiannya yaitu 1. Tidak kompeten, 2. Cukup kompeten, 3. Kompeten, 4. Sangat kompeten. Jika seorang siswa memperoleh skor 20 dapat ditetapkan sangat kompeten dan seterusnya sesuai dengan jumlah skor yang diperoleh. Terima kasih.